Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat anak-anakku siswa-siswi SMK Negeri 1 Randu Dongkal, di video kali ini Bapak akan memberikan beberapa contoh latihan soal yang berhubungan dengan persamaan dan fungsi kuadrat. Oke, silakan simak video berikut ini. Oke, langsung saja kita masuk ke latihan soal persamaan kuadrat. Oke, masuk ke soal. Persamaan kuadrat yang memiliki akar-akar negatif 3/4 dan 4/3 adalah. Oke, ini adalah X1, ini X2 ya. Oke, rumus X kuadrat min X1 plus X2 X plus X1 kali X2 sama dengan 0. Kita masukkan ini sebagai X1, ini sebagai X2, sehingga diperoleh X kuadrat min 3/4 plus 4/3 X plus negatif 3/4 kali 4/3. Nah, saya ingatkan lagi ya, ini bentuknya adalah pecahan, maka harus disamakan terlebih dahulu penyebutnya ya, sehingga ini disamakan biar jadi 12 ya, sehingga diperoleh negatif 3 kali 3 negatif 9 plus 4 kali 4 16 per 4 kali 3 12 ya, jadi bentuknya seperti ini ya. Dan ini karena bentuk perkalian maka tinggal kalikan saja pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Negatif 3 kali 4 negatif 12, 4 kali 3 12 ya. Berikutnya plus kali min itu min ya, ini dijumlah lagi sehingga diperoleh X kuadrat min 16 min 9 7 per 12 X min 1 ya. Nah, dari sini kita ureka lagi juga boleh, kita hilangkan penyebut 12 ini ya, sehingga kita kalikan dengan 12 ya. 12 X kuadrat min 7X min 12 sama dengan 0 ya. Oke, jadi persamaan kuadrat memiliki akar negatif 3/4 dan 4/3 adalah 12 X kuadrat min 7X min 12 sama dengan 0. Oke, bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Persamaan kuadrat X kuadrat plus Q plus 2X plus 4 sama dengan 0 mempunyai akar-akar yang sama. Salah satu nilai Q yang memenuhi adalah. Oke, kita akan mencari nilai Q-nya. Oke, akar-akarnya sama. Oke. Syarat suatu persamaan kuadrat mempunyai akar-akar yang sama jika nilai D-nya sama dengan 0. D itu diskriminan. D sama dengan 0, kita masukkan rumusnya. D sama dengan B kuadrat min 4AC sama dengan 0. Ini itu A-nya 1, B-nya Q plus 2, dan C-nya 4 ya. Kita substitusikan sehingga diperoleh bentuk Q plus 2 dikuadratkan min 4 kali 1 kali 4 sama dengan 0. Nah, Q plus 2 dikuadratkan itu artinya apa? Q plus 2 kali Q plus 2. 4 kali 1 4, 4 kali 4 16 ya, ini jadi negatif ya, sehingga diperoleh Q kali Q itu Q kuadrat ya, dan Q kali 2 2Q, 2 kali Q 2Q, 2 kali 2 4 min 16, sehingga diperoleh Q kuadrat ini kita jumlahkan jadi 4Q, ini kita jumlahkan jadi negatif 12 ya. Q kuadrat plus 4Q min 12 sama dengan 0. Nah, langkah selanjutnya kita akan mencari nilai Q dengan cara difaktorkan, sehingga diperoleh bentuk Q plus 6 kali Q min 2 sama dengan 0 ya. Bentuk pemfaktoran masih ingat ya. Bilang berapa jika dikalikan hasilnya 12, jika dikalikan hasilnya negatif 12, tetapi jika dijumlah hasilnya positif 6, positif 4, maka sudah jelas bahwa bilangan tersebut adalah 6 dan negatif 2 ya. Oke, ini adalah bentuk pemfaktorannya. Tadi salah sedikit.
Kita lanjut sehingga diperoleh Q plus 6 sama dengan 0 atau Q min 2 sama dengan 0. Ya. Kita pindah 6 ke sebelah kanan ya, sehingga positif jadi negatif. Ini min 2 kita pindah ruas juga sehingga jadi positif ya, sehingga diperoleh Q sama dengan negatif 6 atau Q sama dengan 2. Jadi nilai Q yang memenuhi adalah untuk Q sama dengan negatif 6 atau Q sama dengan 2. Walaupun pilihannya soalnya pilihan ganda, bisa kita ambil salah satunya, bisa 2, bisa negatif 6. Kita lanjut soal berikutnya. Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 2 lebihnya dari akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat plus 5x plus 3 sama dengan 0 adalah akar-akarnya 2 lebihnya. Ingat-ingat ini ya, akar-akarnya 2 lebihnya dari akar-akar persamaan kuadrat ini. Oke. Misal x kuadrat plus 5x plus 3 sama dengan 0. Akar-akarnya adalah x1 dan x2. Maka x1 plus x2 sama dengan min b per a. Ini A-nya 1, B-nya 5, C-nya 3. Kita substitusi ya. Min b per a berarti jelas min 5 per 1 tetap min 5 ya. Nah, selanjutnya x1 kali x2 sama dengan c per a. C per a berarti 3 per 1 temu 3. Jelas ya. Oke, selanjutnya misalkan akar-akar persamaan kuadrat barunya adalah alfa dan beta. Nah, misal akar-akar barunya adalah alfa dan beta, maka alfanya sama dengan x1 plus 2. Kenapa? Karena ini akar-akarnya 2 lebihnya ya. 2 lebihnya dari x1 dan x2. Maka jelas alfa sama dengan x1 plus 2 dan beta sama dengan x2 plus 2. Oke, selanjutnya dengan cara lain kita ubah bentuk alfa x1 plus 2 menjadi x1 sama dengan alfa min 2, atau kita ubah bentuk ini juga boleh ya. Cuman di sini saya akan ubah bentuk alfanya saja menjadi bentuk x1 sama dengan alfa min 2. Langkah selanjutnya kita tinggal substitusi bentuk ini ke bentuk persamaan ini ya. X kuadrat plus 5x plus 3 sama dengan 0. X-nya kita ganti dengan alfa min 2 sehingga diperoleh bentuk alfa min 2 dikuadratkan plus 5 kali alfa min 2 plus 3 sama dengan 0. Lihat ini ya, x-nya itu kita substitusi ganti dengan ini ya. Selanjutnya diperoleh bentuk alfa min 2 kuadrat itu sama dengan alfa kuadrat min 4 alfa plus 4 plus 5 kali alfa min 2. Ini 5 nya kalikan ke sini semua ya, ke dalam kurung, sehingga diperoleh plus 5 alfa min 10 plus 3 sama dengan 0. Kita jumlahkan yang alfa min 4 alfa dengan plus 5 alfa, berarti ketemu alfa ya, positif ya. 4 tambah 3 7, 7 min 10 berarti jelas negatif 3, sehingga bentuk akhirnya adalah alfa kuadrat plus alfa min 3 sama dengan 0. Nah, pertanyaannya apa? Akar-akar dari persamaan kuadrat ini ya. Dari sini kita jadikan bentuk persamaannya, kita ubah alfa jadi x ya. Jadi persamaan kuadrat barunya adalah x kuadrat plus x min 3 sama dengan 0. Ini cara cepatnya ya, bisa dipahami ya, silakan dipahami. Oke, kita lanjut masuk ke soal berikutnya. Sumbu simetri dari fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat min 4x min 5 adalah 1/3. Sumbu simetrinya adalah 1/3. Ditanyakan adalah nilai A. Oke, ini. Oke. Sumbu simetri, masih ingat ya? Sumbu simetri adalah x puncak dengan rumus min b per 2a. Ini A, ini B, ini C. B-nya min 4, C-nya negatif 5 ya. Kita gunakan rumus ini min b per 2a ya. Kita substitusi saja, x puncak sama dengan 1/3 dan min b berarti min 4 ya, jadi positif ya. 2a berarti 2 kali a, dari sini kita kali silang boleh ya. 2a sama dengan 12 ya, sehingga diperoleh a nya sama dengan 6. 12 bagi 2 ya. Jadi nilai a yang memenuhi persamaan ini adalah a sama dengan 6. Oke, jelas ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal berikutnya. Jika koordinat titik puncak grafik fungsi kuadrat y sama dengan min x kuadrat plus 6x plus p min 2 adalah 3,4, maka nilai p adalah, koordinat titik puncak grafiknya adalah 3,4
Ya, diingat-ingat koordinat titik puncak. Dari soal diketahui puncaknya adalah 1,3. Artinya apa? X puncak sama dengan 3 dan Y puncak sama dengan 4. Ya, sedang kita akan mencari nilai P-2. P-2 di sini adalah sebagai C. Ini sebagai B, ya. Ini sebagai A. A-nya negatif 1, B-nya 6, C-nya P-2. Maka yang berhubungan dengan C ini, maka kita gunakan Y puncak, ya. Sehingga Y puncak sama dengan B kuadrat min 4AC per negatif 4A. Nah, substitusikan langsung aja nilai-nilainya. Y puncak ketemu 4 ini ya. Y puncak sama dengan 4, yaitu 4 sama dengan B-nya itu 6 kuadrat min 4 dikali A negatif 1 ini dikali C-nya itu P-2 per negatif 4 kali A negatif 4 kali negatif 1 ya. Sehingga diperoleh bentuknya adalah 6 kuadrat 36 min kali min plus 4 ya. Plus 4 kita kalikan langsung ke sini 4P ya ini. Jadi 4P kali ini 4-nya kali ke sini jadi negatif 8, negatif kali negatif positif 4 ya. Bentuknya jadi seperti ini. 4 ini kita kalikan ke sini ya sehingga diperoleh 16 sama dengan ini dijumlah 36 kurangi 8 28 ya. Plus 4P. Nah, jadi 28 ini kita pindah ruas ke sini ya, jadi negatif. Ya, sehingga diperoleh 4P sama dengan 16 min 28. Jadi 4P sama dengan negatif 12 dan P-nya ketemu sama dengan negatif 3. Oke. Bisa dipahami insyaallah ya. Oke. Jadi P-nya adalah negatif 3. Oke, selanjutnya soal berikutnya. Ini ada soal ujian akhir sekolah 2019. Perhatikan gambar dan pertanyaan berikut ini. Ini ada sebuah gambar ya, gambarnya itu membuka ke atas ya. Ini kurva ini atau grafik ini melalui memotong sumbu X di titik 2,0 dan 4,0 dan melalui sumbu Y di titik 0,4. Oke. Pernyataannya di sini ya, perhatikan. Yang satu, fx positif untuk setiap nilai x. Yang kedua, fx mencapai minimum untuk x sama dengan 2. Yang ketiga, nilai d lebih dari 0. Yang keempat, nilai a kurang dari 0. Ini pernyataannya. Nah, dari grafik fungsi kuadrat di atas, grafik ini maksudnya, pertanyaan yang benar adalah 1 dan 2, 2 dan 3, 1 dan 4, 2 dan 4, atau 3 dan 4. Nah, kita ingat ya, fungsi kuadrat fx sama dengan ai kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Hanya tidak boleh sama dengan 0 dengan diskriminan d sama d b kuadrat min 4ac. Akan mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Memotong sumbu x di 2 titik jika d-nya lebih dari 0. Ini bisa dibaca sendiri ya. Oke, kita langsung saja. Untuk pernyataan 1, fx positif untuk setiap nilai x. Fx positif. Nah, kita ketahui di sini ya, seluruh fungsi berada di atas sumbu x atau d positif jika d-nya kurang dari 0 atau a-nya lebih dari 0 ya. Dimana a lebih dari 0 berarti jelas membuka ke atas ya, tapi ini d-nya itu ternyata lebih dari 0 ya. Maka pernyataan ini salah. Pernyataan kedua, fx mencapai minimum untuk x sama dengan 2. Enggak, ini minimum di sini ya. Negatif 1 di 2 ini salah ya, pernyataan ini salah. Berikutnya, nilai d lebih dari 0. Nah, pernyataan ini benar ya, diskriminasi jelas lebih dari 0. Kalian bisa buktikan sendiri dengan memasukkan ini ya, nilai d. Nah, ini kan bisa dilihat ya, memotong sumbu x di 2 titik jika d lebih dari 0. Karena memotong di sumbu x di 2 titik maka jelas d-nya lebih dari 0 ya, maka jelas pernyataan ketiga benar. Maka pernyataan keempat, nilai A lebih dari 0. Iya, jelas A itu lebih dari 0. Kenapa? Karena membuka ke atas ya. Maka pernyataan ini dinilai benar. Jelas ya. Maka dari pernyataan-pernyataan ini yang benar adalah 3 dan 4 adalah pernyataan yang benar. Oke. Ini harus teliti ya. Kalian harus teliti. Harus ingat tentang sifat-sifat persamaan fungsi kuadrat untuk bentuk ai kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Oke, bisa dipahami insyaallah ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita masuk ke soal berikutnya.
Tentukan titik puncak dari fungsi kuadrat y sama dengan negatif x kuadrat min 2x plus 6. Oke, titik puncak ya. Titik puncak rumusnya itu min b per 2a, b kuadrat min 4ac per negatif 4a. Ya. Kita cari untuk x-nya terlebih dahulu. X sama dengan min b per 2a. B-nya itu negatif 2, min B berarti min 2, berarti ketemu positif ya. 2A, 2 kali negatif 1 jadi negatif 2, diperoleh jadi negatif 1 ya. Kita cari Y-nya. Y sama dengan B kuadrat min 4AC per negatif 4A. Oke, B-nya itu negatif 2 dikuadratkan, min 4 kali min 1 kali 6 per negatif 4 kali negatif 1. Negatif dikuadratkan jadi positif, 2 kuadrat jadi 4. Min kali min plus 4 kali 6 24 per negatif 4 kali negatif 1 jadi positif 4 ya. Jadi 28 per 4 sama dengan 7. Nah, jadi titik puncaknya adalah negatif 1,7. Gampang ya. Oke, soal selanjutnya nih ya. Grafik Y sama dengan 2y kuadrat min 4x min 6 memotong sumbu X di titik-titik. Nah, kita akan mencari titik perpotongan grafik ini terhadap sumbu X. Oke. Memotong sumbu X. Syarat memotong sumbu X maka Y sama dengan 0. Nah, kita substitusi bahwa Y-nya itu sama dengan 0. Sehingga kita ubah dalam bentuk 2x kuadrat min 4x min 6 sama dengan 0. Langkah selanjutnya bisa kita faktorkan ya, sehingga diperoleh bentuknya adalah 2x plus 2 kali x min 3 sama dengan 0. Nah, dari sini ketemu 2x plus 2 sama dengan 0 atau x min 3 sama dengan 0. Nah, ini 2 sama negatif 3 pindah ruas, 2 positif jadi negatif, negatif jadi positif ya. Pindah ruas, sehingga diperoleh 2x sama dengan negatif 2 atau x sama dengan 3. Nah, sehingga jelas x-nya adalah negatif 2 per 2 ketemu negatif 1. Nah, jadi bentuk faktorannya ketemu x sama dengan negatif 1 atau x sama dengan 3. Nah, jadi sudah jelas grafik ini memotong sumbu X di titik negatif 1,0 dan di titik 3,0 ya. Ini jawabannya. Oke, gampang ya. Oke, kita lanjut soalnya. Diketahui X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat plus 4X min 21 sama dengan 0. Jika X1 kurang dari X2, maka nilai dari M sama dengan 5X1 min 2X2 adalah. Oke. Persamaannya kita tuliskan ya, yaitu X kuadrat plus 4X min 21 sama dengan 0. Kita faktorkan menjadi bentuk X plus 7 kali X min 3 sama dengan 0. Ingat ya, bilangan berapa jika dikali hasilnya negatif 21 dan jika dijumlah hasilnya positif 4. Berarti di sini kan 7 dan negatif 3 ya. Oke, ini adalah bentuk pemfaktorannya. Sehingga X plus 7 sama dengan 0 atau X min 3 sama dengan 0. 7 dan 3 kita pindah ruas sebelah kanan ya. 7 pindah ruas jadi negatif, positif jadi negatif, dan negatif pindah ruas jadi positif. Sehingga diperoleh X sama dengan negatif 7 dan X sama dengan 3. Nah, ini sudah ketemu X1 dan X2 nya. Dan kita ketahui bahwa X1 kurang dari X2 ya. Karena X1 kurang dari X2 maka X1 nya sama dengan negatif 7 dan X2 nya sama dengan 3. Nah, dari sini jadi nilai dari M sama dengan 5X1 min 2X2. Nah, kita substitusi X1 nya sama dengan negatif 7, X2 nya yaitu 3 ya. Sehingga 5 kali negatif 7 sama dengan negatif 35 ya. Dan min 2 kali 3 ketemu negatif 6, dijumlahkan jadinya ketemu negatif 41. Nah, jadi nilai M nya sama dengan negatif 41. Oke, bisa dipahami ya. Oke, ini adalah soal terakhir ya.
Persamaan fungsi kuadrat yang mempunyai titik puncak P 1,-2 dan melalui titik 2,0 adalah titik puncak 1,-2 artinya XP nya 1, YP nya negatif 2 ya. Kita gunakan rumus ini ya. Y sama dengan A kali X min XP dikuadratkan plus IP. Nah, XP nya 1, YP nya 2, kita substitusikan sehingga menjadi bentuk Y sama dengan A kali X min 1 dikuadratkan min 2. X min 1 dikuadratkan, kita ubah bentuk menjadi Y sama dengan A X kuadrat min 2X plus 1 min 2. Nah, karena melalui titik 2,0 maka bentuk ini, bentuk yang tadi ini ya, kita substitusi untuk X nya 2, Y nya 0. Y nya 0, X nya ganti 2, semua X kita ganti dengan 2 ya, untuk mencari nilai A ya, sehingga diperoleh bentuknya adalah 0 sama dengan A kali 2 kuadrat min 2 kali 2 plus 1 min 2, sehingga diperoleh 0 sama dengan A kali 4 min 4 plus 1 min 2 ya. Ini di 4 min 4 0 ya, plus 1 jadi 1 kali A tetap A ya, A min 2 hasilnya ya. Min 2 ini pindah ruaskan ya, maka ketemu A sama dengan 2. Hanya sudah ketemu 2A ini, kita substitusi lagi ke bentuk sama lagi yang ini ya, sehingga jadi persamaan fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan ini ya, sama ya, A kali X kuadrat min 2X plus 1 min 4. Nah, A nya ketemu 2, substitusikan sehingga diperoleh Y sama dengan 2 kali X kuadrat min 2X plus 1 min 4. 2 kalikan ke semua yang di dalam kurung ya, sehingga menjadi bentuk Y sama dengan 2x kuadrat min 4x plus 2. 2 kali ini 2 kali min 2 min 4, 2 kali 1 2 ya, ini min 4, sehingga diperoleh Y sama dengan 2x kuadrat min 4x min 2 min 4 plus 2 min 2 ya. Jadi ini adalah bentuk persamaan kuadrat ya, yang mempunyai titik puncak 1,-2 dan melalui titik 2,0 ini. Jelas ya? Oke. Dan ini bisa disederhanakan, kita bagi dengan 2 sehingga bentuknya menjadi Y sama dengan X kuadrat min 2X min 1 ya. Ini kan bisa dibagi dengan 2 ya, habis bagi dengan 2 ini. Ini kita sederhanakan ya. Oke, sekian dari saya ya. Semoga cara-cara tadi mampu dipahami oleh kalian ya. Semoga bermanfaat. Cukup sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.